Halo sahabat berjuang, kembali lagi bersama saya Kak Iksan di materi tes wawasan kebangsaan. Nah, hari ini Kak Iksan akan membahas tentang butir-butir pengamalan serta pelanggaran Pancasila. Nah, di sila yang pertama teman-teman udah pasti tahu dong, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sila ketuhanan yang Maha Esa ini, kita harus mengamalkan sikap-sikap toleransi antar umat beragama, serta kita harus bekerja sama antar umat beragama. Nah, yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, untuk mengamalkan sila ini, teman-teman harus melaksanakan dan juga menghargai hak asasi setiap orang, hak asasi setiap manusia. Nah, yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, di mana teman-teman itu harus mengutamakan kepentingan umum dibanding kepentingan pribadi. Serta di sila ketiga teman-teman harus bersatu, cinta tanah air, dan juga rela berkorban, punya sikap rela berkorban. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di dalam sila ini teman-teman harus mengamalkan hak untuk berpendapat, di mana teman-teman punya hak untuk berpendapat, teman-teman punya hak untuk mendengarkan pendapat, dan juga menghargai pendapat orang lain. Yang itu dituangkan dalam sikap-sikap kita dalam bermusyawarah, rapat, voting, pemilu. Ketika kita sedang bermusyawarah, teman-teman punya hak untuk berpendapat dan juga mendengarkan pendapat orang lain. Itu adalah pengamalan dari sila yang keempat. Next, ke pengamalan sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, di sila yang kelima ini teman-teman disuruh untuk mengimplementasikan sikap-sikap menghargai dan juga menjaga fasilitas umum. Contohnya ketika teman-teman sedang jalan-jalan ke gunung atau ke fasilitas-fasilitas umum seperti taman, mall, atau juga stadion, itu teman-teman diwajibkan untuk menjaga kebersihannya, menjaga agar barang-barang atau alat-alat yang di sana tidak rusak, dan juga teman-teman tidak boleh menggunakan fasilitas umum itu secara semena-mena, karena itu akan melanggar Pancasila sila ke-5. Pada poin menolong orang bisa sampai berdiri sendiri ini, teman-teman diwajibkan untuk menolong orang lain seperti memberikan dia pekerjaan atau memberikan dia sebuah ilmu sehingga dia nanti bisa mencari pekerjaan itu sendiri, atau memberikan modal untuk bekerja sehingga nanti dia bisa menghasilkan uangnya sendiri, bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Maksud dari poin itu adalah teman-teman memberikan pertolongan sampai dia bisa bekerja sendiri. Berbeda dengan Pancasila sila kedua, yaitu menolong orang lain secara beradab, secara kemanusiaan, di mana teman-teman hanya disuruh untuk memberikan makanan, memberikan uang, serta memberikan pertolongan yang tidak sampai dia bisa berdiri sendiri. Seperti itu. Oke warga sipil, setelah tadi kita sudah membahas tentang materinya, pengamalan dan juga pelanggaran Pancasila, maka kali ini kita akan mengerjakan soal tentang butir-butir pengamalan dan juga pelanggaran Pancasila. 1. Di sebuah desa terpencil, terdapat seorang petani bernama Pak Ahmad yang mengalami gagal panen akibat kekeringan yang berkepanjangan. Sebagian besar warga desa memiliki persediaan pangan yang cukup. Namun mereka enggan untuk berbagi karena khawatir akan kekurangan makanan di kemudian hari. Sementara itu, Andi, seorang pemuda yang baru pulang dari kota, melihat kondisi Pak Ahmad yang memprihatinkan. Andi kemudian mengajak teman-temannya untuk mengumpulkan sumbangan makanan dan juga memberikannya kepada Pak Ahmad. Tidak hanya itu, Andi juga mengajarkan Pak Ahmad teknik pertanian yang lebih efektif untuk menghadapi perubahan iklim. Perilaku Andi dan teman-teman tersebut merupakan pengamalan sila ke. Untuk jawaban soal seperti ini itu ada di sila ke-5, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita dapat garis bawahi perilaku Andi ini sedang memberikan teknik-teknik kepada Pak Andi agar dia bisa berdiri sendiri. Nah, menolong orang sampai berdiri sendiri itu ada di Pancasila sila ke-5. Poin di mana Andi mengajarkan Pak Ahmad teknik pertanian yang lebih efektif untuk menghadapi perubahan iklim. Maka
di kemudian hari Pak Ahmad bisa menghadapi perubahan iklim dengan lebih baik dan lebih siap lagi, sehingga tidak terjadi gagal panen dan Pak Ahmad bisa berdiri di atas kakinya sendiri tanpa bantuan orang lain di kemudian hari. Itu adalah poin dari Pancasila sila ke-5. Oke, sekian pembahasan dari Kak Iksan. Terima kasih, sampai jumpa lagi.